Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa klik lonceng untuk video berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama Amin. Kali ini kita menghadirkan salah seorang guru di Kota Binjai ya Pak Isa. Silakan perkenalkan diri ke kawan-kawan semua. Baik Amin, terima kasih. Nama saya Muhammad Isa, saya salah satu guru yang ada di Kota Binjai, bekerja di SD yang ada di Kota Binjai ini. Ya, oke. Jadi Pak Isa ya sekarang udah PTM nih kan? Alhamdulillah, walaupun belum seutuhnya. Iya. Gimana sih perasaan Pak Isa pertama kali tatap muka nih? Karena udah 2 tahun kan kita terjebak di dalam daring. Iya. Kalau saya ditanya bagaimana perasaannya, senang, beban berkurang, gitu ya kan. Karena kalau sebelumnya kita kan selama ini kita daring, kita harus menyiapkan pembelajaran, media-media pembelajaran yang kayak macam video pembelajaran, kemudian kita tidak bisa 100% kita mengajar gitu, kita tidak tahu bagaimana keadaan siswanya. Kemudian tugas-tugas itu objektif atau tidak tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak. Jadi dengan adanya PTM ini ya sangat senang sekali gitu. Kita bisa langsung memberikan materi kepada anak-anak dan lebih tahu bagaimana kualitas anak-anak itu sendiri. Ya. Kalau dari siswa-siswa sendiri perasaannya gimana nih waktu pertama kali ada kabar bakal PTM nih gitu? Ya pasti kalau anak-anak mungkin senang bisa kumpul lagi sama kawan-kawannya, mungkin bisa jajan bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, pasti semuanya senang, bahagia, happy gitu kan, bisa sekolah kembali gitu. Yang selama ini kan di rumah ya kan dengan tugas yang banyak, kadang mau ngerjakan juga bingung. Kalau ada kawan-kawan kan anak lebih bahagia, lebih senang, lebih bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Benar. Kalau dari sisi seorang guru sendiri, ada nggak sih Pak perbedaan yang signifikan nih antara mengajar secara daring sama mengajar secara luring gitu? Lebih nyaman di mana gitu Pak kalau Bapak sendiri? Oke, benar sekali. Daring dengan luring. Kalau saya ditanya sebagai seorang guru, mungkin teman-teman yang lain, kita lebih enak tatap muka. Mungkin kalau di Ami sendiri sekolah pasti lebih enak tatap muka ya kan. Ada. Kalau daring itu tadi yang saya bilang, materi yang kita berikan tidak 100%, tidak fokus. Kemudian untuk anak-anaknya sendiri, untuk pembelajarannya pun bisa kita bilang 30% dari mereka. Kebanyakan dari mana? Dari Google ya kan. Apalagi sekarang ini kan banyak media sosial. Kemudian mereka mencari jawaban gampang. Udah tuh kadang bahkan orang tuanya yang mengerjakan dan bukan anaknya sendiri. Nah, dengan adanya tatap muka seperti ini, anak-anaknya itu kita lebih tahu kualitasnya, kemampuannya, untuk rankingannya. Jadi mereka lebih bersaing belajar saat sekarang ini kan, lebih berfokus. Jadi guru tuh lebih tahu mana anak yang benar-benar punya kemampuan, mana yang tidak. Kalau selama ini kumpul tugas, kadang-kadang anak yang memang selama ini di sekolah itu nggak ada kemampuan tapi karena dia rajin tugas, akhirnya nilai dia tinggi. Tapi setelah kita tatap muka ini, tahu oh ternyata selama ini tugasnya itu bukan pure dari anak tersebut, dari orang tua. Makanya ketika daring itu kita nggak bisa buat rankingan. Semua sama gitu, kita nggak bisa buat. Kadang-kadang ada memang beberapa sekolah atau beberapa guru yang melakukan buat rankingan itu berdasarkan siapa yang rajin, yang tidak. Tapi itu tidak objektif. Nah, dengan adanya tatap muka seperti ini kita lebih objektif tuh memberikan penilaian kepada anak-anak. Jadi bisa lebih tahu gimana karakter anak itu sendiri ya Pak? Iya benar, lebih tahu karakternya dia yang malas tidak, kemampuannya kita bisa tahu. Iya. Jadi cara psikologinya pun tahu gitu kan, mana anak yang betul-betul memang belajar dan mana yang tidak. Gitu. Kalau misalnya selama daring dan luring ini Pak, lebih apa ya, kesulitannya berarti di tingkat daring itu lebih tinggi ya Pak daripada luring? Iya benar sekali. Jadi gini, kita dituntut untuk berinovasi. Harus menguasai teknologi kan. Jadi kalau guru-guru yang tidak bisa menguasai teknologi, kasihan ke anaknya. Kenapa?
ketika kita memang daring itu kita harus membuat namanya media pembelajaran, video pembelajaran. Benar. Video pembelajaran itu ya harus yang menarik. Kalau nggak menarik, anak-anak juga di rumah kan malas-malasan. Apalagi belajar. anak SD ya, Pak. Iya benar, apalagi anak-anak SD kan kita membutuhkan sebuah inovasi pembelajaran yang memang anak-anak itu minat, semangat. Ketika kita kirimkan video pembelajaran, minat belajar anak itu lebih tinggi gitu kan. Kemudian untuk pengumpulan hasil belajar anak-anak gitu kan. Kemudian ada lagi kendalanya apabila tidak punya gawai, nggak punya handphone, kan kita nggak tahu masalah ekonomi orang tua anak-anak itu di lingkungan tempat kita bekerja gitu kan. Kadang-kadang ada yang ngumpulnya hari ini nggak ada paket. Jadi dia 2 hari kemudian baru punya paket. Kadang-kadang Pak tugas apa lagi? Kawan-kawan sudah pada ngumpul. Dia nggak tahu. Iya gitu dia nggak tahu gitu kan ya. Jadi tidak kondusif dengan pembelajaran itu. Jadi lebih banyak makan waktu tapi tidak tercapai pembelajarannya kalau kita yang sebelumnya daring kan. Tapi dengan adanya luring ini kita lebih bisa ngontrol gitu kan. Lebih mudah gitu. Kalau semasa daring nih, orang-orang tua siswa itu banyak nggak sih Pak yang nuntut harus luring apa segala macam gitu? Atau ada yang komplain ke sekolah, ke guru gitu Pak? Nah itu dia tadi yang pastinya orang tua itu kan punya kesibukan masing-masing nih orang tua di rumah pasti. Ya kan. Tidak semuanya orang tua itu mampu mengontrol bagaimana perkembangan anaknya. Jadi mereka ya ada yang berharap cepat untuk melakukan pembelajaran tatap muka, luring gitu. Karena kan kadang mereka untuk mengajar anaknya itu nggak ngerti dengan perkembangan kemajuan pembelajaran saat sekarang ini kan lumayan tinggi gitu kan. Ada orang tua yang tidak mampu, kemudian tidak mempunyai fasilitas. Mereka kadang bahkan ngeluh gitu kan, sampai yang tolonglah Pak buat les seperti itu ke rumah gitu ya kan. Karena karena itu permasalahannya gitu kan, mereka tidak mampu mengajari anaknya. Keluhannya banyak sekali. Ada nggak sih Pak cerita menarik yang bisa dibagikan ke kawan-kawan semua waktu Bapak mengajar secara daring gitu? Oke, kalau yang menarik di rumah kita dituntut seperti ini. Ada namanya guru kunjung. Ya kan kalau apalagi di SD, bukan di SD, mungkin di SMP juga ada namanya guru kunjung. Untuk anak-anak atau orang tua yang tidak mempunyai fasilitas, kita harus rumah ke rumah. Itu rumah ke rumah kita buat kelompok belajar. Jadi dalam 1 hari itu bisa sampai 3. Wow. Itu hal yang menarik sebenarnya sih, yang belum pernah kita gini, macam kembali ke zaman memang ke zaman dulu atau ke tempat-tempat yang macam guru-guru daerah pedalaman yang harus ke rumah memberikan ilmu gitu ya kan. Kita harus dari rumah satu ke rumah yang lain gitu. Kadang-kadang ada yang anaknya masih pagi belum apa-apa, kita nungguin lagi. Nah, seperti itulah. Berarti di masa daring ini anak-anak dituntut untuk bisa beradaptasi lagi ya Pak ya? Iya benar. Pembelajaran teknologi gitu kan? Iya benar. Anak juga dituntutin dia harus menguasai teknologi juga, mau nggak mau mereka harus dipaksa bisa menggunakan teknologi gitu. Didampingi bersama orang tua juga. Benar sekali. Tetap harus dikontrol karena kan negatif dari teknologi ini juga banyak. Nah, ya, jadi memang orang tua tetap harus kita himbau untuk menjaga anak-anak mereka. Dan sebelum PTM ini, salah satu persyaratan untuk bisa dilaksanakannya PTM adalah vaksin nih Pak. Apakah anak SD juga diwajibkan untuk vaksin atau gimana? Oke, baik. Pas kita ini masuk semester 2, ada mungkin dari himbauan dari pemerintah setempat kan otonomi daerah, bahwasannya ada surat dari wali kota, pembelajaran anak-anak sebelumnya harus divaksin. Jadi harus minimal 80%. 80% anak-anak divaksin. Di dalam satu sekolah? Dalam satu sekolah. Nah, apabila dalam 80% anak-anak yang sudah vaksin, maka dia sekolah bisa melakukan PTM tadi tersebut. Tapi pun anak-anak yang belum vaksin, dia harus daring. Nah, jadi daring sampai dia bisa vaksin. Nah, kalau yang memang mau masuk sekolah tapi nggak divaksin, ada syaratnya, yaitu harus izin dari dokter. Ada keterangan bahwa anak tersebut belum bisa vaksin, nah itu bisa diikutkan untuk belajar. Nah, tapi yang belum sesuai dengan surat dari wali kota, itu harus vaksin. Vaksin dulu. Vaksin baru bisa mengikuti PTM. Itu pun masih dalam 1 hari itu 6 jam pembelajaran.
belum full semuanya belum full, gitu. Ya. Kalau dari siswa dan orang tua ada nggak yang menolak kayak takut gitu benar Pak? sekali. Kita banyak permasalahan kemarin pertama mau vaksin itu. Itu kan harus 80%, mencapai 80% itu susah sekali. Susah sekali. Kadang bahkan ada orang tua yang mengizinkan. Kemudian tahap kedua ada lagi. Itu bukan hanya dari kita juga, pihak dari kepolisian juga datang ke sekolah. Bahkan kita rumah ke rumah. Bahkan bawa polisi atau dinas kesehatan bagi orang tua yang nggak pasti itu datang ke rumahnya. Apa alasannya anaknya nggak divaksin? Ada sakitnya nggak? Ternyata ada temuan orang tuanya juga nggak vaksin gitu. Dan itu menjadi problem juga kan bagi kita juga. Jadi kita terus menghimbau. Memang dikasih waktu kemarin itu sama pemerintah selama 1 bulan untuk terus bagaimana orang tua itu memberikan izin kepada anaknya untuk vaksin. Alhamdulillah sudah 80% lebih sih, walaupun ada beberapa yang belum. Mungkin permasalahan sih kalau kita lihat ada orang tua yang masih takut memang anaknya karena masih kecil lah. Tapi masih secara kesehatan anaknya berani, siap sehat, tapi masih orang tuanya. Inilah kita harus ada pendekatan lagi bagaimana anak-anaknya supaya bisa vaksin. Tujuan vaksin itu untuk apa? Karena kan kalau tidak salah sih ke depan ya mau masuk nanti ke SMP, ketika dari SD mau ke SMP, dari SMP ke SMA, dari keperguruan tinggi itu kan syaratnya wajib vaksin. Jadinya pemerintah terus mencanangkan untuk masalah vaksin tersebut gitu. Tapi alhamdulillah beberapa sekolah yang ada di Kota Binjai ini sudah 80% ya melakukan tatap muka, yaitu karena sudah adanya vaksin untuk anak-anak sendiri. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang itu masih ada yang takut, itu Bapak sebagai guru juga memberikan edukasi ke mereka. Iya benar gitu sekali, edukasi bukan hanya kepada anaknya saja, bahkan kepada orang tuanya. Memang sih ada beberapa permasalahan sih, apakah sekolah bisa menanggung jawabin kalau apa yang terjadi dengan anak-anak. Nah, kita berikan pemahaman, kemudian kita undang yang memang pihak dokter dari kesehatan itu, kita ada sosialisasi di sekolah dari polisi dan orang kesehatan, apa manfaatnya, kemudian apabila ada mungkin permasalahan, ada bagaimana cara penanggulangannya seperti itu. Tapi ya kembali lagi kadang kita kan butuh memang betul-betul edukasi kepada orang tua sih sekarang, bukan kepada anaknya sih, lebih ke orang tuanya gitu. Iya benar sekali. Kalau dari daring dan luring nih Pak, ada nggak peningkatan signifikan tentang kemampuan anak dari mulai waktu belajar daring atau sekarang udah PTM gitu? Kalau kita bahas seperti itu, mungkin ketika mereka mulai masuk aktif lagi nih kan luring, banyak ketertinggalan. Ibaratnya terlihat kita, ya Pak ya, terlihat sekali banyak anak-anak yang benar-benar ketinggalan dalam pembelajaran. Ya memang sangat sedih sekali ya. Jadi kita harus memang menjelaskan ulang lagi, memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih ekstra lagi gitu. Karena hampir 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. 2 tahun kita daring, pola pikir anak-anak karena mereka udah sibuk dengan bermain, belajarnya sudah berkurang. Apalagi SD kan, sulit sekali untuk mereka. Harus dibimbing. Masalah membaca, karena kan di SD ini bebannya begitu berat kan. Kita harus memang benar-benar membentuk anak gitu, mengubah anak dari segi membaca yang dulu udah bisa baca dari nol lagi. Karena ternyata apa? Di rumah itu tidak mendapatkan hal yang demikian itu gitu kan. Jadi memang benar-benar harus ekstra dengan kita sudah luring ini gitu. Jadi macam-macam mengulang start dari awal lah seperti itu. Untuk yang tuh anak SD sendiri. Anak SD sendiri iya, benar sekali. Yang harus dibimbing ini step by step gitu ya Pak ya. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, bolehlah Bapak kasih pesan ke murid-murid yang ada di rumah gitu kan, untuk memotivasi mereka supaya semakin giat belajar, apalagi sekarang sudah diperbolehkan PTM ya Pak ya. Iya. Baik, yang pertama untuk orang tua yang ada di rumah, untuk anak-anak yang belum vaksin, mari kita pahamin bahwasanya manfaat vaksin itu sangat berarti bagi kita semua, apalagi dengan wabah yang semakin, ini ada lagi yang namanya wabah Omikron ya, seperti itu Omikron. Jadi vaksinlah anak-anak, Bapak Ibu gitu. Kalau yang mungkin ada permasalahan bisa konsultasi ke dokter. Jangan menyikapin berita-berita yang hoax yang lagi menyebar di lingkungan kita ya, contohnya di Indonesia ini.
benar, konsultasikan ke dokter. Kalau memang ada permasalahan, masalah kesehatan anak-anak, konsultasikan ke dokter. Dan untuk anak-anak sekalian tetap semangat belajar. Mari kita tingkatkan belajarnya untuk lebih baik lagi ke depan. Sekarang kita sudah PTM, jadi jangan malas-malasan lagi. Terus tingkatkan belajar kalian, lebih termotivasi untuk belajar mencapai prestasi kalian semuanya. Nah, jadi kawan-kawan, karena kita udah dikasih kesempatan untuk PTM nih, ayolah kita berprestasi lagi ya Pak ya. Iya, setelah 2 tahun terhenti kegiatan kita, sekarang kita mulai lagi dari awal. Oke, terima kasih Pak Isa udah menyempatkan waktunya hadir di sini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah mau menonton acara kita hari ini. Terima kasih juga kepada Al-Binzi Cafe yang sudah menyediakan tempat untuk bincang-bincang kita hari ini. Kalau teman-teman di Binjai mau nongkrong atau nongki asik nih, bisa datang aja di Jalan Olahraga Binjai, Al-Binzi Cafe. Boleh juga kepoin Instagramnya di @albinzi_cafe. Terima kasih, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Follow Instagram Ami ya di @wkly_13. Dadah! Tonton terus video Ami ya. Dadah!